perawatan induk ikan lele hanya cukup memberikan makanan khusus indukan, seperti pelet Vitality produk Cargill atau pelet PF128 produk MS Matahari Sakti, karena dipercaya produk tersebut mampu mempercepat proses pematangan telur atau gonat dan pemberian makan hanya cukup 1 kali dalam sehari. Mencuci kolam pemijahan dan kolam penetasan dilakukan untuk mensterilkan kolam dari parasut yang mengganggu proses penetasan telur dan memperhambat pertumbuhan lumut di dalam kolam tersebut. Mencuci ijuk atau kakaban juga dilakukan untuk mensterilkan dari parasut yang mengganggu proses penetasan telur. Ijuk atau kakaban adalah media untuk sarang telur dari hasil pemijahan indukan lele secara alami. Setelah ijuk atau kakaban dibersihkan, kemudian ijuk atau kakaban disusun rapih ke seluruh bagian di dasar kolam pemijahan dan berikan batu sebagai pemberat supaya ijuk atau kakaban tidak berubah posisinya. Kemudian mengisi air bersih dari sumber mata air yang baik ke dalam kolam pemijahan setinggi 30-35 cm dan ke dalam kolam penetasan setinggi 15-20 cm. Untuk pemijahan secara alami, seleksi indukan jantan dan betina dilakukan untuk memilih indukan yang siap untuk dipijahkan atau matang gonat. Induk ikan lele yang bersifat unggul akan memengaruhi dan menghasilkan kualitas benih yang unggul. Banyak sekali pembeli ikan melakukan pemijahan dengan menggunakan induk yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga dimungkinkan terjadinya perkawinan sekerabat atau inbreeding yang beresiko menuruni sifat resesif dari induknya yang bersifat merusak kualitas benih, diantaranya pertumbuhan benih yang dihasilkan lambat serta rentan terhadap serangan penyakit sehingga mengakibatkan kualitas benih yang dihasilkan jauh dari standar. Induk ikan lele yang berkualitas dapat ditentukan melalui ciri fisik dan faktor genetik. Indukan ikan lele unggul bisa kita dapatkan melalui BBPBAT Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi dan Maestro Lele Sangkuriang Abah Nasrudin Gadok Bogor Jawa Barat. Indukan lele yang sudah diseleksi kemudian dimasukkan ke dalam kolam pemijahan, lalu tutup bagian atas kolam pemijahan untuk mencegah indukan melompat keluar kolam. Ini hanyalah contoh simulasi proses pemijahan secara alami. Proses pemijahan ini terjadi saat malam harinya, perkiraan pukul 1 sampai pukul 5 pagi setelah indukan ditaruh ke kolam pijahan. Ketika menjelang matahari terbit, terlihat butiran-butiran telur ikan lele yang melekat di ijuk atau kakaban dari hasil pemijahan semalam. Kemudian pindahkan ijuk atau kakaban dari kolam pemijahan ke kolam penetasan secara hati-hati dan balikan posisi ijuk atau kakaban di dalam kolam penetasan untuk melindungi telur terkena langsung dari air hujan. Adalah herbal alami yang dibuat khusus untuk budidaya ikan lele, dan herbal ini dibuat dari bahan-bahan alami seperti berbagai macam jenis daun-daunan yang banyak di sekitar kita. Setelah ijuk atau kakaban dipindahkan, kemudian berikan herbal khusus ke seluruh kolam penetasan telur untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit saat larva menetas. Ini hanyalah simulasi proses terjadinya telur menetas hingga benih lele berukuran besar.
Setelah larva ikan lele berusia 3 hari dari mulai menetas, pemberian cacing sutra dilakukan dalam keadaan bersih, kemudian berikan makanan alami berupa cacing sutra dalam keadaan hidup ke seluruh bagian dasar kolam untuk larva tersebut hingga 10-15 hari ke depan. Usia benih saat ini baru memasuki usia 7-15 hari yang masih makan cacing sutra. Penggantian ijuk atau kakaban dengan daun pisang dengan tujuan untuk mengganti tempat berlindungnya benih dari panas sinar matahari secara langsung dan mempercepat proses penghijauan warna air kolam secara alami berupa klorofil atau zat hijau daun dari getah daun pisang. Di saat benih berusia 15 hari, pergantian cacing sutra untuk benih dilakukan menggunakan pelet khusus udang atau biasa dikenal Fengli 1. Pelet jenis tepung ini dibentuk seperti bakso dan berikan bakso Fengli tersebut ke seluruh bagian kolam secara merata dan tidak berlebihan. Pemberian Fengli 1 ini dilakukan terus-menerus sampai benih berukuran 2-3 cm. Pemberian makan hanya cukup 3 kali dalam 1 hari dan pemberian Fengli butuh ketelitian tingkat tinggi. Jika pemberian Fengli terlalu berlebihan, dikhawatirkan kualitas air menjadi rusak dan berbau dikarenakan kadar amoniak yang terlalu tinggi. Biasanya hal ini akan menjadi masalah yang besar bagi kehidupan benih tersebut. Pengenalan jenis hama air dan hama darat yang menyerang benih berupa pertama ular kadut, kedua kata atau kodok maupun kecebong, ketiga kumbang air, keempat ukrit, kelima kini-kini atau nimfa capung, keenam kelelawar, ketujuh burung pemakan ikan, kedelapan berang-berang atau sero, kesembilan ayam, ke-10 kucing dan masih banyak yang lainnya. Sortir pertama dilakukan pada usia benih memasuki usia ke-18-20 hari dengan tujuan memisahkan benih sesuai ukurannya untuk mencegah dan meminimalisir kanibalisme yang terjadi pada benih yang lebih kecil tersebut, dan pengerjaan sortir ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan hati-hati dikarenakan benih masih terlalu kecil dan sensitif terhadap tingkat stres pada benih tersebut, dan waktu sortir baik dilakukan pada pagi hari pukul 5-10 pagi, dilanjut kembali pada pukul 3 sore hari sampai selesai malam hari. Saat sortir pertama benih baru berukuran 1-2 cm dan 2-3 cm dan 3-4 cm atau jam. Perkiraan persentase dari setiap ukuran adalah 25-35% di ukuran 1-2 cm dan 60-70% di ukuran 2-3 cm maupun 5-10%-nya adalah ukuran 3-4 cm atau biasa disebut jamperan. Setelah benih disortir, lalu takar benih tersebut untuk menghitung perkiraan jumlah masing-masing ukurannya, kemudian tebarkan kembali benih ke kolam gider sesuai dengan standar kepadatannya.
Perawatan benih dilakukan sekitar 10-15 hari ke depan dan pemberian makan untuk benih masih menggunakan pelet tepung Fengli 1. Pemberian makan hanya cukup 3 kali dalam 1 hari dan pemberian Fengli butuh ketelitian tingkat tinggi. Jika pemberian Fengli terlalu berlebihan, dikhawatirkan kualitas air menjadi rusak dan berbau dikarenakan kadar amoniak yang terlalu tinggi. Biasanya hal ini akan menjadi masalah yang besar bagi kehidupan benih tersebut. Proses sanitasi atau pergantian air ini hanya dilakukan jika kondisi air kolam dirasakan sudah tidak kondusif. Sortir kedua dilakukan pada usia benih memasuki usia ke-28-30 hari dengan tujuan yang sama untuk memisahkan benih sesuai ukurannya untuk mencegah dan meminimalisir kanibalisme yang terjadi pada benih yang lebih kecil tersebut, dan pengerjaan sortir ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan hati-hati dikarenakan benih masih terlalu kecil dan sensitif terhadap tingkat stres pada benih tersebut, dan waktu sortir baik dilakukan pada pagi hari pukul 5-10 pagi, dilanjut kembali pada pukul 3 sore hari sampai selesai malam hari. Saat sortir kedua, benih baru berukuran 2-3 cm dan 3-4 cm dan 4-5 cm. Perkiraan persentase dari setiap ukuran adalah 25-35% di ukuran 2-3 cm dan 60-70% di ukuran 3-4 cm maupun 5-10%-nya adalah ukuran 4-5 cm. Saat mayoritas benih sudah berukuran 3-4 cm dan 4-5 cm, pergantian pelet jenis Fengli dilakukan menggunakan pelet khusus untuk ikan lele atau biasa dikenal PF1000, dan pelet jenis ini dipercaya mampu mempercepat proses pertumbuhannya dan pembibisan. Pelet dilakukan sebelum diberikan untuk benih ikan lele. Maksud dan tujuan pembibisan ini adalah untuk mencegah terjadinya pembengkakan perut ikan lele secara tiba-tiba yang mengakibatkan kematian massal akibat kekenyangan dari proses pengembangan butiran pelet di dalam perut benih ikan lele. Sortir ketiga dilakukan pada usia benih memasuki usia ke-40-45 hari dengan tujuan yang sama untuk memisahkan benih sesuai ukurannya untuk mencegah dan meminimalisir kanibalisme yang terjadi pada benih yang lebih kecil tersebut, dan pengerjaan sortir ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan hati-hati untuk meminimalisir tingkat stres pada benih tersebut, dan waktu sortir baik dilakukan pada pagi hari pukul 5-10 pagi, lanjut kembali pada pukul 3 sore hari sampai selesai malam hari. Saat sortir ketiga, benih baru berukuran 3-4 cm dan 4-5 cm dan 5-6 cm. Perkiraan persentase dari setiap ukuran adalah 25-35% di ukuran 3-4 cm dan 60-70% di ukuran 4-5 cm maupun 5-10%-nya adalah ukuran 5-6 cm.
Timbang benih yang sudah disortir dengan maksud tujuan untuk mengetahui jumlah standar kepadatannya ketika masuk di kolam deber. Pemberian makan cukup 3 kali dalam sehari dan perawatan ini dilakukan hingga 10-15 hari ke depan. Jaga selalu kondisi air kolam supaya benih selalu sehat dan agresif. Sortir keempat dilakukan pada usia benih memasuki usia ke-50-55 hari dengan tujuan yang sama untuk memisahkan benih sesuai ukurannya untuk mencegah dan meminimalisir kanibalisme yang terjadi pada benih yang lebih kecil tersebut, dan pengerjaan sortir ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan hati-hati untuk meminimalisir tingkat stres pada benih tersebut, dan waktu sortir baik dilakukan pada pagi hari pukul 5-10 pagi, dilanjut kembali pada pukul 3 sore hari sampai selesai malam hari. Saat sortir keempat, benih baru berukuran 4-5 cm dan 5-6 cm dan 6-7 cm. Perkiraan persentase dari setiap ukuran adalah 25-35% di ukuran 4-5 cm dan 60-70% di ukuran 5-6 cm maupun 5-10%-nya adalah ukuran 6-7 cm. Timbang benih yang sudah disortir dengan maksud tujuan untuk mengetahui jumlah standar kepadatannya ketika masuk di kolam deber. Di saat mayoritas benih sudah berukuran 5-6 cm dan 6-7 cm, pergantian pelet jenis PF1000 dilakukan menggunakan pelet khusus untuk ikan lele atau biasa dikenal 781-1, dan pelet jenis ini dipercaya mampu mempercepat proses pertumbuhannya dan pembibisan. Pelet dilakukan sebelum diberikan untuk benih ikan lele. Maksud dan tujuan pembibisan ini adalah untuk mencegah terjadinya pembengkakan perut ikan lele secara tiba-tiba yang mengakibatkan kematian massal akibat kekenyangan dari proses pengembangan butiran pelet di dalam perut benih ikan lele. Pemberian makan cukup 3 kali dalam sehari dan perawatan ini dilakukan hingga 10-15 hari ke depan. Sortir kelima dilakukan pada usia benih memasuki usia ke-60-65 hari dengan tujuan yang sama untuk memisahkan benih sesuai ukurannya untuk mencegah dan meminimalisir kanibalisme yang terjadi pada benih yang lebih kecil tersebut, dan pengerjaan sortir ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan hati-hati untuk meminimalisir tingkat stres pada benih tersebut, dan waktu sortir baik dilakukan pada pagi hari pukul 5-10 pagi, dilanjut kembali pada pukul 3 sore hari sampai selesai malam hari. Saat sortir kelima, benih baru berukuran 5-6 cm dan 6-7 cm dan 7-8 cm. Perkiraan persentase dari setiap ukuran adalah 25-35% di ukuran 5-6 cm dan 60-70% di ukuran 6-7 cm maupun 5-10%-nya adalah ukuran 7-8 cm.
Timbang benih yang sudah disortir dengan maksud tujuan untuk mengetahui jumlah standar kepadatannya ketika masuk di kolam deber. Pemberian makan cukup 3 kali dalam sehari dan perawatan ini dilakukan hingga 10-15 hari ke depan. Proses sanitasi atau pergantian air ini hanya dilakukan jika kondisi air kolam dirasakan sudah tidak kondusif. Membuang bagian dasar air kolam sekitar 30-50%, kemudian ditambahkan air bersih dari sumber mata air yang baik, dimaksud untuk membuang lumpur sisa pelet yang mengendap dan meminimalisir kandungan amoniak yang berbahaya. Sortir ke-6 dilakukan pada usia benih memasuki usia ke-70-75 hari dengan tujuan yang sama untuk memisahkan benih sesuai ukurannya untuk mencegah dan meminimalisir kanibalisme yang terjadi pada benih yang lebih kecil tersebut. Sortir ini juga dilakukan untuk meratakan ukuran benih untuk penjualan ke konsumen atau pembeli, dan pengerjaan sortir ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan hati-hati untuk meminimalisir tingkat stres pada benih tersebut, dan waktu sortir baik dilakukan pada pagi hari pukul 5-10 pagi, dilanjut kembali pada pukul 3 sore hari sampai selesai malam hari. Saat sortir ke-6 benih baru berukuran 6-7 cm dan 7-8 cm dan 8-9 cm, perkiraan persentase dari setiap ukuran adalah 25-35% di ukuran 6-7 cm dan 60-70% di ukuran 7-8 cm maupun 5-10%-nya adalah ukuran 8-9 cm. Timbang benih yang sudah disortir dengan maksud tujuan untuk mengetahui jumlah standar kepadatannya ketika masuk di kolam deber. Pemberian makan cukup 3 kali dalam sehari dan perawatan ini dilakukan hingga 10-15 hari ke depan. Usahakan pemberian makan tidak berlebihan agar kondisi air tetap dalam kondisi baik dan benih juga selalu dalam kondisi sehat, karena kondisi air yang baik menandakan benih yang sehat. Jaga selalu kondisi air kolam supaya benih selalu sehat dan agresif. Sortir ke-7 dilakukan pada usia benih memasuki usia ke-80-85 hari dengan tujuan yang sama untuk memisahkan benih sesuai ukurannya untuk mencegah dan meminimalisir kanibalisme yang terjadi pada benih yang lebih kecil tersebut. Sortir ini juga dilakukan untuk meratakan ukuran benih untuk penjualan ke konsumen atau pembeli, dan pengerjaan sortir ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan hati-hati untuk meminimalisir tingkat stres pada benih tersebut, dan waktu sortir baik dilakukan pada pagi hari pukul 5-10 pagi, dilanjut kembali pada pukul 3 sore hari sampai selesai malam hari. Saat sortir ke-7 benih baru berukuran 7-8 cm dan 8-9 cm dan 9-10 cm, perkiraan persentase dari setiap ukuran adalah 25-35% di ukuran 7-8 cm dan 60-70% di ukuran 8-9 cm maupun 5-10%-nya adalah ukuran 9-10 cm.
Proses pemijahan dan perawatan yang kami lakukan memakai sistem alami tanpa obat-obatan kimia buatan pabrik. Kami menyediakan benih siap jual di ukuran 78, 89 dan 910 cm. Kami melayani pengiriman untuk sekitar Jabodetabek dan untuk info lebih lanjut silahkan menghubungi kontak yang ada di pojok kanan atas. Video ini hanyalah sebuah dokumentasi pribadi dan bukan untuk dijadikan acuan dasar karena setiap individu pasti berbeda karakter dan setiap individu pasti mempunyai teknik dan cara masing-masing tentang budidaya leleng. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands.